Tiap hari kita masuk gedung kan, entah itu kantor, mall, atau bahkan apartemen kita sendiri. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya menjamin kalau tempat-tempat itu aman buat kita? Hari ini kita akan bedah tuntas jawabannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Saat kita melangkahkan kaki masuk ke sebuah gedung, apa jaminannya kalau langit-langitnya nggak akan runtuh atau sistem kebakarannya berfungsi? Kita seringnya percaya-percaya aja ya kan? Padahal ada loh sistem yang dirancang khusus untuk menjawab kekhawatiran ini. Oke, kita mulai dari sumbernya. Jawabannya ternyata terkunci dalam sebuah dokumen resmi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2007. Anggap saja ini buku panduannya. Dasar hukum yang jadi pegangan untuk memastikan sebuah bangunan itu beneran layak dan aman. Peraturan ini memperkenalkan sebuah konsep yang gampangannya bisa kita sebut sebagai rapor untuk setiap gedung. Nama resminya adalah Sertifikat Layak Fungsi, atau biar gampang kita sebut aja SLF. Jadi, apa itu SLF? Intinya, ini adalah stempel persetujuan dari pemerintah daerah. Sertifikat ini bilang, hey, gedung ini sudah lulus semua tes, baik dari segi dokumen maupun kondisi fisiknya. Gedung ini aman untuk kalian gunakan. Ini semacam lampu hijau resminya. Nah, layak fungsi ini bukan sekedar istilah kosong. Ada 4 pilar utama yang dinilai. Pertama, keselamatan. Ini jelas ya, mencakup kekuatan struktur sampai proteksi dari api dan petir. Kedua, kesehatan. Jadi soal sirkulasi udara, pencahayaan, sampai kualitas air bersihnya. Ketiga, kenyamanan. Ini tentang ruang gerak, kebisingan, dan getaran. Dan yang terakhir, kemudahan. Artinya, semua orang termasuk penyandang disabilitas harus bisa mengakses dan menggunakan gedung dengan mudah. Lengkap banget kan? Lalu, gimana caranya sebuah bangunan bisa dapat rapor bagus ini? Tentunya nggak bisa asal jadi. Ada proses penilaian yang super ketat. Yuk kita lihat gimana alurnya. Prosesnya itu runut banget. Dimulai dari konstruksi yang harus 100% selesai. Setelah itu, para ahli turun tangan buat melakukan inspeksi teknis, dites semuanya. Kalau hasil tes udah oke, pemilik gedung mengajukan semua dokumennya ke pemerintah daerah. Nah, setelah dicek ulang dan diverifikasi, barulah SLF-nya terbit. Nah, ini poin yang krusial banget. SLF itu ada masa berlakunya. Keamanan bangunan itu kan dinamis, bisa berubah seiring waktu. Jadi, penilaian ini harus diulang secara berkala. Ini bukan ujian sekali seumur hidup. Di tabel ini kelihatan jelas bedanya. Kalau rumah tinggal sederhana, sertifikatnya bisa berlaku tanpa batas. Untuk rumah biasa sampai 2 lantai, harus diperpanjang tiap 20 tahun. Tapi lihat, untuk bangunan besar dan kompleks yang kita sering datangi, apartemen, kantor, mall, pemeriksaannya jauh lebih sering, cuma 5 tahun sekali. Masuk akal kan? Semakin besar risikonya, semakin sering harus dicek. Lantas, siapa saja yang bertanggung jawab memastikan semua ini berjalan? Ternyata ini bukan kerjaan satu pihak, ini adalah kerja tim, sebuah tanggung jawab bersama. Di level paling atas ada pemerintah pusat. Merekalah yang membuat aturan mainnya, menetapkan standar nasional biar kualitas keamanan bangunan di seluruh Indonesia itu sama. Lalu yang jadi eksekutor di lapangan adalah pemerintah daerah. Mereka lah yang bertugas melakukan inspeksi, menegakkan aturan, dan yang paling penting, mereka yang punya wewenang untuk menerbitkan atau mencabut SLF di wilayahnya. Nah, disinilah peran kita semua. Kita sebagai masyarakat adalah bagian dari sistem pengawasan ini. Kalau kita melihat ada gedung yang kelihatannya membahayakan, misalnya ada retakan besar, atau fasilitas keamanannya rusak, kita punya hak dan kewajiban buat melapor. Kita adalah mata dan telinga di lapangan. Oke, setelah kita bahas semua hal teknis tadi, yuk kita kembali ke intinya. Kenapa sih semua ini penting banget buat kita secara pribadi? Jawabannya sederhana. Ini soal ketenangan pikiran. Pada akhirnya, SLF itu jauh lebih berharga dari sekedar selembar kertas. Ini adalah jaminan. Jaminan bahwa tempat kita bekerja, belanja, atau tinggal itu sudah diperiksa dan dinyatakan aman oleh para ahli. Ini yang bikin kita tenang. Dan kutipan dari peraturannya ini menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Tujuannya ada 2, mewujudkan bangunan yang andal dan menciptakan kepastian hukum. Artinya ada komitmen resmi dari negara untuk melindungi kita semua melalui sebuah sistem yang jelas dan terstruktur. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Seberapa peduli kita terhadap standar keselamatan bangunan di sekitar kita? Jawabannya mungkin adalah cerminan dari seberapa besar kita menghargai keselamatan satu sama lain sebagai sebuah komunitas. Terima kasih sudah menyimak.